Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan artikel jurnal dengan judul Improving Corporate Disclosure Through XBRL, an Evidence-Based Taxonomy Structure for Integrated Reporting by Matteo Latore, Diego Valentinetti, John Dunlai, Michel Antonio Leo 2016. Nah, perkenalkan, nama saya Erwan Razak dengan NPM 180-130-1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang mengenai jurnal yang akan kelompok saya bahas. Pelaporan terpadu atau Integrated Reporting atau IR. Definisinya yaitu inisiatif terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Nah, menurut International Integrated Reporting Council atau IIRC, IR itu harus menyediakan dalam satu dokumennya representasi komprehensif dari kinerja organisasi dan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bisnis untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, laporan terintegrasi itu harus menyediakan laporan perusahaan yang multifaset, yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan. Kemudian di sini ada pendapat dari Betty dan Smith tahun 2013 mengenai kemunculan IR itu akan memfokuskan kembali perdebatan tentang peran IC dan penciptaan nilai dalam pelaporan naratif. Nah, pelaporan IR dan IC ini memiliki hubungan yang ketat karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menjelaskan, meskipun dari perspektif yang berbeda, dan potensi penciptaan nilai dari suatu perusahaan yang tidak terungkap oleh informasi keuangannya saja. Nah, di sini Duma itu menjelaskan dari pendapat Betty dan Smith ini, yaitu bila Anda mengambil model fisik, model finansial, manufaktur, dan alam, tiga model tak berwujud lainnya secara luas jalan dengan tiga model IC, yaitu model manusia dengan model manusia, model sosial dan relasional dengan model relasional, dan IC dengan model struktural. Hal ini akan mengantarkan era baru harapan bagi IC pelapor, dengan keyakinan bahwa pelaporan IC secara tegas itu kembali menjadi agenda perusahaan, terutama bagi emiten besar yang menjadi target IIRC. Nah, di sini tahun 2016 itu Duma mengungkapkan refleksi kritisnya tentang masa depan IC dan IR. Di sini Duma menyoroti tentang minat yang baru ditemukan dalam pelaporan IC. Berdasarkan dorongan saat ini untuk pelaporan terintegrasi yang mungkin berisi informasi IC yang ditargetkan untuk investor. Namun di sini Duma juga membahas mengapa banyak akademisi terus menganggap model pelaporan yang menerima sedikit atau tidak ada dukungan dalam praktik. Nah, Duma di sini menganggap perlu adanya pendekatan baru. Ia berpendapat perlunya beralih dari pelaporan ke pengungkapan yang lebih relevan dengan berfokus pada pengungkapan informasi yang sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui, agar semua pemangku kepentingan itu memahami bagaimana organisasi mempertimbangkan dampak etika, sosial, dan lingkungan. Nah, minat yang diperbarui dan muncul kembali dalam membuat IC terlihat secara eksternal menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru seperti yang dikatakan Duma tadi. Di sini Duma juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar telah kehilangan minat dalam pelaporan IC tanpa contoh terbaru dari laporan IC mandiri. Dengan mengungkapkan IC biasanya terkandung dalam komunikasi perusahaan lain seperti siaran pers dan komunikasi elektronik. Nah, ini menunjukkan kebutuhan untuk melampaui pelaporan IC dengan berkonsentrasi pada menemukan pengungkapan IC yang sekarang bergeser dari pelaporan statis dan berkala ke pengungkapan dinamis dan relevan bagi pemangku kepentingan. Nah, di sini menurut Duma menggunakan teknologi itu dapat memfasilitasi perubahan tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat ke depan dalam apa yang disebut era pelaporan digital dengan mengubah cara perusahaan berhubungan dengan pemangku kepentingan mereka sendiri. Nah, kemudian XRBL atau Extensive Business Reporting Language, definisinya adalah alat teknologi yang dapat menyebarkan data dengan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan disesuaikan dengan permintaan pengguna. Nah, teknologi pelaporan digital menurut Debrecen dan Gray. Kemudian di sini ada XBRL atau yang biasa disebut Extensive Business Reporting Language, yaitu yang didefinisikan sebagai alat teknologi yang dapat menyebarkan data dengan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan disesuaikan dengan permintaan pengguna. Nah, di sini Dundee itu mengidentifikasi
XBRL sebagai teknologi pelaporan digital generasi kedua yang memungkinkan analisis dan interogasi yang lebih otomatis dari informasi yang mendasarinya di berbagai platform dan saluran komunikasi yang baru untuk pihak yang berkepentingan. Nah, XBRL itu juga memiliki keunggulan sendiri, yakni menyajikan informasi dan secara bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip panduan yang ditetapkan oleh IARC dalam pertukaran antara kelengkapan dan keringkasan. Kemudian mengambil informasi yang lebih efektif, dinamis, dan disesuaikan dalam hal memuaskan kebutuhan informasi pengguna. Nah, dalam penerapannya sendiri, meskipun ada klaim awal untuk potensi XBRL untuk IR dan kodifikasi XBRL yang diusulkan untuk IC, penerapannya dalam praktiknya itu belum ditangani. Nah, ini memang menggunakan teknologi semacam itu membutuhkan definisi taksonomi XBRL yang diperlukan yang mampu mencerminkan representasi informasi IR dalam bahasa XBRL. Nah, kemudian studi ini itu untuk menguji potensi XBRL untuk mengatasi kelemahan pelaporan statis, meningkatkan pengungkapan perusahaan sukarela, dan menekankan dan mengeksplorasi pengungkapan IC. Nah, untuk menerapkan teknologi seperti itu dalam praktiknya, makalah ini mengembangkan struktur taksonomi dan dari informasi yang disarankan yang membentuk konten IR dari pedoman IR yang memberikan basis pengetahuan dan wawasan untuk taksonomi XBRL untuk IR. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian ilmu desain sebagai pendekatan penelitian eksplorasi pragmatis untuk menciptakan artefak baru dan fenomena buatan untuk memecahkan masalah praktis. Nah, riset pragmatis ini bermula dari perdebatan tentang apakah akademisi itu harus dianggap hanya pengamat dan evaluator dari kegiatan pemecah masalah praktis atau juga pemecah masalah. Nah, setelah membentuk struktur taksonomi, ini memberikan basis pengetahuan dan model informasi untuk membangun taksonomi XBRL yang diambil dari pengalaman sebelumnya, mengambil pendekatan campuran top-down dan bottom-up, mirip dengan yang diadopsi untuk mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional. Nah, dengan demikian studi ini mengeksplorasi cara baru untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi perusahaan dan IC dengan menunjukkan potensi teknologi XBRL untuk meningkatkan relevansi pengungkapan perusahaan secara sukarela. Nah, makalah ini nantinya akan dibagi menjadi 7 bagian. Yang bagian selanjutnya itu menjelaskan pendekatan penelitian, model ilmu desain, dan pandangan epistemologis terkait dengan yang diterapkan dalam penelitian ini. Nah, kemudian bagian sisa dari makalah ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya bersama-sama dengan langkah-langkah prosedural ilmu desain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Garin Eka Ferdianti, NPM 18013010033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan epistemologis dan penelitian ilmu desain. Pandangan epistemologis dapat menjadi masalah bagi penelitian yang bertujuan menciptakan hal baru untuk memecahkan masalah bagi para praktisi. Dilema yang ditimbulkan dapat dijelaskan oleh perbedaan filosofis dan ontologis yang sama antara penelitian eksplorasi dan penelitian penjelasan. Holmstrom dan kawan-kawan pada tahun 2009 pada halaman 68 berpendapat bahwa dalam penelitian penjelasan, fenomena yang akan dipelajari sudah ada di luar sana, dan tujuan peneliti adalah untuk mengembangkan pemahaman tentangnya. Ilmu desain memiliki minat penelitian pragmatis yang bertujuan menciptakan artefak untuk memecahkan masalah praktis dengan tujuan akhir meningkatkan praktik, menurut Holmstrom dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 67. Pirani dan Gonzal pada tahun 2013 pada halaman 60 juga berpendapat bahwa ilmu desain didasarkan pada paradigma dan tujuan yang sama dari pendekatan penelitian konstruktif yang dikembangkan dalam literatur akuntansi manajemen dan juga dikenal sebagai penelitian tindakan atau penelitian intervensionis. Sedangkan menurut Els dan de Bresny pada tahun 2012 pada halaman 88, penelitian ilmu desain harus menjadi area keuntungan bagi peneliti sistem informasi akuntansi, karena banyak manfaat bekerja dengan XBRL atau Extensible Business Reporting Language akan datang dari cara inovatif untuk mengintegrasikan, menganalisis, memanipulasi, dan menyajikan data. Oleh karena itu, penelitian ilmu desain merupakan kesempatan bagi akademisi untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti pelaporan dan pengungkapan perusahaan.
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu desain untuk mengembangkan struktur taksonomi untuk merancang dan mengembangkan taksonomi XBRL atau Extensible Business Reporting Language untuk IR atau Integrated Reporting. Secara khusus, penelitian ini didasarkan pada 6 langkah kerangka kerja yang diusulkan oleh Peevers dan kawan-kawan pada tahun 2007 untuk melakukan penelitian ilmu desain di sistem informasi yang terdiri dari: pertama, identifikasi masalah dan motivasi; kedua, tentukan tujuan dari solusi; ketiga, desain dan pengembangan atau artefak; keempat, demonstrasi; kelima, evaluasi; dan yang keenam, komunikasi melalui publikasi hasil. Nah, ke-6 langkah kerangka kerja tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Perkenalkan, saya Diana Santika Dewi dengan NPM 18013010010. Di sini saya akan memaparkan mengenai problem identification and motivation, integrated reporting, and XBRL. Selanjutnya pembahasan ketiga mengenai identifikasi masalah dan motivasi dalam pelaporan terintegrasi dan XBRL. Pada bagian ini kami memeriksa literatur akademis dan dokumen profesional untuk membahas langkah pertama mengenai penelitian DS, serta untuk memahami mengapa dan bagaimana XBRL ini berguna untuk meningkatkan IR dan pelaporan perusahaan. Menurut Hefner dan Chatteridge, seiring dengan motivasi disajikan dalam pendahuluan, bagian ini membahas siklus relevansi di dasar DS yang menjelaskan relevansi masalah yang berasal dari kebutuhan bisnis. Selanjutnya, pelaporan terintegrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Dalam IR muncul dari kebutuhan akan pelaporan perusahaan yang holistik, komprehensif, dan multifaset yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan menurut ABY Sequeira 2013. Menurut Dumai 2016 pada halaman 168, kebutuhan untuk melampaui pelaporan dengan berfokus pada pengungkapan perusahaan karena pasokan informasi sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui, sehingga semua pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mempertimbangkan etika, dampak sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, relevansi informasi perusahaan yang diberikan kepada pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Sedangkan menurut ABY Sequeira 2013, IR merupakan upaya untuk menggabungkan pelaporan berbagai aspek kegiatan organisasi pada platform bersama dengan tujuan terpadu. Seperti kerangka kerja IR yang dirilis oleh IIRC mendefinisikan bahwa laporan terintegrasi sebagai komunikasi singkat tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi dalam konteks lingkungan eksternalnya, dan mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka panjang. Baik, selanjutnya dalam IR Framework, pada elemen konten atau CA, kategori inti dari informasi laporan terintegrasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada tinjauan organisasi dan lingkungan eksternal. Yang kedua, tata kelola. Yang ketiga, model bisnis. Yang keempat, risiko dan peluang. Yang kelima, strategi dan alokasi sumber daya. Yang keenam, kinerja. Dan yang ketujuh, outlook. Selanjutnya, ada pun beberapa solusi. Yang pertama, IIRC mengenali beberapa solusi untuk klasifikasi file modal. IR Framework mengadopsi kategorisasi berdasarkan 6 modal. Yang pertama ada modal finansial, modal manufaktur, modal intelektual, sumber daya manusia, modal sosial dan hubungan, dan modal alam. Demikian, sebagaimana ditegaskan oleh IR Framework, informasi mengenai modal tidak boleh dianggap sebagai milik dan diungkapkan dalam bagian spesifik dan dimasukkan dalam laporan terintegrasi. Yang kedua,
Beberapa perusahaan seperti CCR, SA, Interserve Place telah mengadopsi solusi untuk memfasilitasi identifikasi jenis informasi ini dalam laporan terintegrasi mereka dan dengan mempertimbangkan adopsi sukarela dari keempat ini. Beberapa perusahaan seperti Antlatia Spa telah memilih untuk menyusun laporan mereka sesuai dengan modal kategorisasi untuk menyorot struktur modal IR. Yang ketiga, perlunya tag elektronik untuk memberikan sinyal informasi tentang modal ataupun sumber daya tertentu yang dikemukakan oleh Ottman dan Amer 2019 yang mengusulkan format pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan bumi, air, dan udara. Juga membahas peluang penggunaan metadata seperti XBRL untuk memberi sinyal, mengambil, dan memanipulasi data pada ketiga sumber daya lingkungan ini. Selanjutnya, adapun tantangan yang harus dihadapi yang pertama, bergeser dari pelaporan ke pengungkapan. Yang kedua, mengatasi fokus pada investor untuk pengungkapan yang lebih relevan bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, menekankan pengungkapan IC dan modal lainnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan navigasi data. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip panduan IR. Saya Muhammad Ari Novianto, NPM 118. Penggunaan XBRL di luar informasi keuangan. XBRL adalah bahasa komputer untuk komunikasi elektronik informasi bisnis. Ini memberikan manfaat utama dalam persiapan, analisis, dan komunikasi informasi bisnis. Sebagai bagian dari XML, ini terdiri dari dua elemen utama. Pertama, kumpulan konsep pelaporan bisnis yang disebut taksonomi, dan dokumen elektronik yang berisi informasi bisnis yang disebut dokumen contoh. Dalam XBRL, setiap bagian dari data keuangan diberi tag data unik yang telah ditentukan sebelumnya dari taksonomi tertentu, dan tag data ini berfungsi seperti kode batang, mengidentifikasi konten dan struktur informasi. Selain itu, bahasa yang dapat diperluas memungkinkan pengguna untuk menentukan elemen yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelaporan khusus mereka. Kekuatan XBRL bergantung pada arsitektur taksonomi yang berisi tag spesifik yang digunakan untuk mengidentifikasi item data individual, atributnya, dan keterkaitan. Secara khusus, setiap taksonomi XBRL mendefinisikan skema konsep dan informasi dimensi dalam bentuk daftar tidak terstruktur. Sebagaimana dicatat oleh Debreczny dan Gray tahun 2001, representasi informasi akuntansi, keuangan, dan bisnis melalui XML dan XBRL dapat mengatasi dua masalah yang membatasi kemampuan profesi akuntansi dan perusahaan untuk menyebarkan informasi keuangan secara efektif di internet. Pertama, identifikasi dan lokasi data keuangan, dan kedua, berikutnya, identifikasi informasi atau atribut keuangan tertentu. Oleh karena itu, dari perspektif data sentris, kegunaan taksonomi XBRL ada dua, yaitu mengidentifikasi konsep yang akan diterapkan pada item data keuangan dan non-keuangan, dan juga menyediakan berbagai informasi mengenai setiap item, yaitu seperti apakah itu item moneter, persentase, atau pecahan, dan lain-lain. Kemudian ada mendefinisikan bagaimana item terkait satu sama lain, yaitu mewakili bagaimana mereka dihitung dan menentukan apakah mereka termasuk dalam pengelompokan tertentu untuk tujuan presentasi. Meningkatkan pelaporan terintegrasi melalui XBRL. Dengan meningkatnya praktik HI, XBRL dipandang sebagai sarana untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dengan membuka peluang data pelaporan terintegrasi interaktif melalui XBRL. Dalam konteks IR, sementara IRC tidak bermaksud untuk menyediakan satu set KPI standar lainnya. Ini mengacu pada XBRL sebagai salah satu
platform teknologi standar yang dapat digunakan untuk IR. Karena meningkatkan cara informasi dibuat, diproses, didistribusikan, dan dianalisis dengan memberikan definisi, label, kalkulasi, referensi, dan konteks standar yang berlaku untuk nomor individu dan teks naratif. Lebih lanjut, beberapa penulis setuju tentang peran potensial XBRL untuk mendukung dan meningkatkan inisiatif IR. Dalam konteks ini, XBRL diakui sebagai pendorong potensial bagi IR karena potensi manfaatnya untuk menerapkan model Six Capitals dan prinsip-prinsip panduan IR. Perkenalkan, Dia Puspitasari dengan NPM 180130121 memaparkan tujuan dari solusi untuk pengembangan taksonomi. Tujuan dari solusi untuk pengembangan taksonomi ada beberapa pendekatan pengembangan taksonomi tergantung pada sifat dan ruang lingkup yang ditempuh oleh inisiatif XBRL yang berbeda di seluruh dunia. Misalnya versi pertama taksonomi IFRS mencerminkan persyaratan penyajian dan pengungkapan standar IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Dengan demikian, dalam hal pelaporan keuangan di taksonomi XBRL dimulai dari representasi fakta bisnis yang dikodifikasi, terstruktur, dan dikonsolidasikan ke dalam aturan akuntansi yang berlaku umum dan wajib. Sesuai dengan elemen yang diperlukan untuk mengembangkan struktur taksonomi, tujuannya adalah satu, untuk mengidentifikasi tingkat pemisahan yang efektif untuk masing-masing barang, yaitu tingkat hierarki struktur, sehingga untuk menguji variasi tingkat itu dalam praktek laporan juga. Dua, untuk mendefinisikan item struktur taksonomi sebagai label semiotik untuk menandai informasi dan hubungan hierarki. Saya Supayuda, NPM 113 akan menjelaskan mengenai bagian berikutnya. Pada bagian berikutnya, membahas mengenai desain dan pengembangan struktur taksonomi artefak. Dari langkah ini, kita mulai membahas siklus desain dan siklus kaku penelitian DS atau Design Science. Siklus pertama berkaitan dengan pembangunan dan evaluasi artefak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diidentifikasi di lingkungan. Siklus kedua menghubungkan DS dengan pengalaman dan keahlian dan bertujuan untuk menyediakan basis pengetahuan untuk desain artefak. Di sini ditetapkan dua tujuan, dan yang pertama yaitu metodologi yang digunakan untuk menganalisis praktik pelaporan untuk menentukan item struktur taksonomi dan hierarkinya. Pada tujuan yang pertama ini ditetapkan beberapa bagian. Yang pertama, kerangka konseptual, IR 3D dan skema pengkodean, lalu proses pengkodean, reliabilitas dan validitas data, dan yang ketiga ada sampel. Metodologi untuk menyelidiki secara empiris pengungkapan dan pelaporan perusahaan yang digunakan adalah analisis konten. Secara khusus, analisis konten tematik digunakan dengan bantuan komputer seperti yang disarankan oleh BT dan kawan-kawan. Jadi, kita menggunakan KSR NVivo 10 perangkat lunak untuk menganalisis isi laporan terintegrasi melalui pengkodean teks atau data ke dalam struktur hierarki, kategori, atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan informasi. Struktur hierarki tersebut terdiri dari taksonomi konsep yang diturunkan dari pengungkapan perusahaan yang dianalisis, seperti yang dinyatakan Lockley dan Guthrie dalam kaitannya dengan penggunaan taksonomi elektronik sebagai alat untuk analisis konten yang dibantu komputer. Taksonomi adalah struktur hierarki dengan istilah yang lebih abstrak, lebih dekat ke puncak hierarki, dan istilah yang lebih khusus atau deskriptif ditemukan di bagian bawah hierarki. Lalu untuk membedah bagian metode untuk mendefinisikan struktur taksonomi dan item-item, ya ada 3 bagian. Yang pertama, kerangka konseptual IR 3D dan skema pengkodean. Pengkodean melalui NVivo dapat digambarkan sebagai penetapan berbagai jenis atribut dan tag ke setiap pembagian teks atau bagian informasi.
Ini membutuhkan definisi awal dari skema pengkodean berdasarkan kerangka kerja konsep. Lalu yang kedua, proses pengkodean, reliabilitas dan validitas data. Laporan tersebut diberi kode oleh seorang peneliti junior dengan bantuan peneliti kedua dan supervisi dari peneliti senior ketiga. Sebuah metode yang telah ditetapkan sebagai metode yang dapat diandalkan. Selain itu, para peneliti sebelumnya menetapkan seperangkat aturan pengkodean formal untuk mencapai analisis yang dapat direproduksi. Oleh karena itu, mereka mengembangkan bagian aturan pengkodean sebagai instrumen pengkodean dengan mendefinisikan masalah-masalah berikut. Yang pertama, unit pengkodean. Yang kedua, deskripsi kategori informasi yang diwakili oleh setiap node. 3. Aturan untuk memilih node untuk pengkodean teks. Yang keempat, langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengkodean untuk menghindari kesalahan dan bias. Ketiga, sampel. Pertama, untuk memilih sampel, semua perusahaan yang tidak terdaftar dikecualikan. Kemudian diidentifikasi 6 supersektor menggunakan tolak ukur klasifikasi industri, di mana IR lebih dilembagakan dan tersebar. Lalu untuk bagian kedua atau tujuan kedua dari desain dan pengembangan struktur taksonomi artefak, yaitu ada tingkat disagregasi taksonomi. Untuk mengatasi tujuan kedua dari studi ini, menggunakan teknik kuantitatif untuk menganalisis data dan menentukan tingkat disagregasi yang tepat untuk masing-masing penelitian, yaitu ditentukannya item. Setiap item mewakili konsep bisnis untuk diungkapkan dan unit text untuk diberi tag dalam format XBRL. Sejak masing-masing barang dapat dikaitkan dengan topik bisnis yang luas atau fakta bisnis tunggal, perlu untuk mengidentifikasi tingkat disagregasi yang efektif. Untuk melakukannya, ditentukan metrik berdasarkan jumlah kata untuk masing-masing barang terdeteksi di setiap laporan perusahaan. Metrik kami Relevance Index atau RI didefinisikan sebagai berikut. Rumusnya RI sama dengan WI per WC kali 1 per max WI per WC, yang artinya WI adalah jumlah kata yang diberikan untuk satu kata item, WC adalah jumlah kata yang diberikan untuk satu kata, CE atau modal untuk dimensi kedua dari kerangka. WI per CE sama dengan WI per WC, maksud saya sama dengan adalah nilai maksimum rasio persentase WI per WC dari item I pada tingkat hierarki yang sama dan dimiliki oleh yang sama sistem itu. RI mewakili relevansi satu item atau konsep bisnis dalam pengungkapan yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam topiknya CE atau modal. RI bertujuan untuk mengukur relevansi yang diberikan penyedia informasi pada setiap konsep bisnis atau barang dalam laporan. Perkenalkan, saya Yurike Yana Dwindrawati, NPM 180130140. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi dan evaluasi dari struktur taksonomi untuk IR. Ya, di sini dapat didemonstrasikan keefektifan artefak dan mengevaluasi kegunaannya dalam praktik. Mempertimbangkan tujuan pertama penelitian ini melalui pengkodean konten laporan, mendapatkan daftar lengkapnya item untuk taksonomi XBRL untuk IR. Pada daftar item ini dibagi menjadi dua dimensi topik, yaitu CI dan ibu kota. Namun, daftar item saja tidak cukup untuk merancang taksonomi XBRL. Dan yang terakhir ini membutuhkan definisi tingkat disagregasi yang efektif untuk mencapai struktur hierarki, yaitu barang dari daftar tersebut membutuhkan pemilahan yang lebih rinci barang anak dan yang mana yang harus dimasukkan tanpa pemilahan. Pemilahan seperti itu memungkinkan pembuat dan pengguna laporan untuk memperoleh manfaat yang signifikan dari struktur taksonomi ini. Pembuat dapat berfokus pada konsep bisnis inti tanpa memecah informasi menjadi detail yang tidak berguna, atau mendapatkan efisiensi dalam proses pelaporan. Dan pengguna dapat memiliki gambaran lengkap dan meringkas tentang informasi tanpa tingkat pemilahan yang tidak relevan atau memperoleh efektivitas dalam mengakses informasi.
Selanjutnya, berdasarkan skor bersarang umum atau GNS sebagai nilai rata-rata skor bersarang laporan tunggal, dapat diidentifikasikan 4 jenis item dalam taksonomi ini. Tabel 5 dan 6 masing-masing menunjukkan inti item untuk 2 dimensi struktur taksonomi ini bersama dengan distribusi frekuensi pada jenis informasi atau dimensi ketiga dari kerangka kinerja IR 3D ini untuk setiap inti barang dalam hal persentase unit berkode. Untuk mengidentifikasi inti item ini, kita mulai dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi dengan memilih item dengan GNS 4 dan 3 bersama dengan barang anak dan 2 tanpa disagregasi. Oleh karena itu, item dengan GNS 1 dikecualikan karena mereka dapat digabungkan kecuali mereka milik A item induk diberi skor sebagai 4 atau 3. Oleh karena itu, inti item ini harus membuat taksonomi XBRL untuk IR karena mereka perlu dipertimbangkan tanpa opsi agregasi apapun. Selanjutnya, item dengan GNS 4 adalah yang paling relevan item terdeteksi di setiap topik CI atau ibu kota. Dengan mempertimbangkan jumlah informasi atau RI di dalam item, mereka perlu dipecah menjadi lebih rinci barang anak untuk memungkinkan pembaca menavigasi dalam mengungkapkan terkait dan dengan mudah mengidentifikasi informasi yang lebih detail dan terfragmentasi. Selanjutnya, yang terakhir pada gilirannya dapat dipecah lebih jauh menjadi barang anak. Misalnya hasil eksternal, masukan, dan hasil internal. Perlu dicatat bahwa beberapa item diberi skor sebagai 4 atau 3 tidak menunjukkan tingkat disagregasi lebih lanjut. Mengenai manfaat multidimensi untuk taksonomi XBRL dalam Vysotsky dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 224 menyatakan bahwa spesifikasi dimensi mendukung pelaporan informasi di berbagai dimensi dan ini memungkinkan pelaporan data dalam hypercube yang dimodelkan dalam taksonomi. Demikian pula, memasukkan dalam model bisnis topik dapat diartikulasikan lebih jauh pada barang anak berdasarkan klasifikasi ibu kota sebagai mewakili sumber daya dari organisasi. Dan yang terakhir, file item diberi skor sebagai 2 dan 1 mewakili yang kurang relevan item dengan nilai RI kurang dari 50%. Sedangkan skor 2, item harus disertakan dalam struktur taksonomi meskipun tanpa pemisahan lebih lanjut. Skor 1, item dapat digabungkan karena relevansinya yang rendah. Namun, perlu dicatat bahwa relevansi yang rendah tersebut dimaksudkan untuk secara relatif dan dirujukan di antara yang lain item dengan topik yang sama atau item induk. Ini tidak berarti bahwa informasi mengenai konsep bisnis ini kurang relevan bagi pengguna, karena pilihan untuk menggabungkan item ini adalah karena alasan operasi belaka. Para penyusun harus mempertimbangkan apakah akan menggabungkan item ini atau tidak, dengan menyeimbangkan antara manfaat dan biaya penyediaannya melalui tingkat pemilihan yang lebih rinci. Dengan cara ini, informasi tidak hilang dalam taksonomi tetapi dikumpulkan bersama dengan bagian lainnya tentang sifat dan konten IR dan mengungkapkan beberapa wawasan menarik untuk menggunakan XBRL untuk IR. Meskipun inisiatif menuju standarisasi dan kuantifikasi informasi non-keuangan, penggunaan data kuantitatif yang buruk dalam praktiknya menunjukkan bahwa organisasi lebih cenderung mendekati praktik pelaporan sukarela dengan menggunakan informasi kualitatif, bukan kuantitatif. Hal ini menimbulkan tantangan dan peluang bagi pengembangan taksonomi XBRL untuk IR karena meskipun hal ini menyeratkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengkodifikasi data yang dapat dibandingkan dan kuantitatif untuk taksonomi XBRL pada saat yang sama. Dengan menggunakan XBRL dapat mendukung harmonisasi tersebut. Selanjutnya, evaluasi pelenturan dan konsistensi antar sektor. Salah satu fitur utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas taksonomi XBRL adalah kemampuan untuk melenturkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tertentu dari penyedia informasi, dikutip dalam Debreceni dan kawan-kawan pada tahun 2011. Hal ini adalah alasan utama untuk mengembangkan struktur taksonomi kami berdasarkan bukti dari praktik. Seperti yang ditunjukkan di atas, struktur taksonomi kita dicirikan oleh 4 jenis item menurut nilai GNS 1, 2, 3, dan 4 yang mewakili tingkat disagregasi taksonomi. Di sini, kami mengevaluasi kemampuan taksonomi kami untuk menyesuaikan dan mencerminkan praktek pelaporan di setiap sektor dengan menguji apakah tingkat disagregasinya konsisten antar sektor.
Selanjutnya, dengan menggunakan variabel SEC sebagai variabel independen dan yang lainnya sebagai variabel dependen, uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan untuk dua variabel, yaitu nilai rata-rata dari item NS dari CE dimensi atau variabel CE dan nilai rata-rata item dengan GNS sama dengan 3 untuk CE dimensi atau variabel CE3. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan perbedaan signifikan yang terjadi hanya untuk kedua variabel tersebut. Pada hasil uji ANOVA untuk variabel CE digambarkan pada tabel 8, mempertimbangkan hipotesis yang mendasari ANOVA sejak P nilainya 0,0013 lebih kecil daripada 0,05. Kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok atau sektor. Dengan mempertimbangkan parameter lainnya, kami juga mendapatkan penyesuaian yang memuaskan pada R kuadrat atau 92% dari model. Sebaliknya, kami tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara kelompok untuk ibu kota dimensi atau variabel CAP. Oleh karena itu, sementara pemilahan taksonomi untuk ibu kota dimensi mampu menangkap praktik pelaporan di semua sektor, hasil kami menandakan kebutuhan disagregasi khusus sektor untuk CE dimensi. Oleh karenanya, ada ruang untuk eksistensi taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pemilahan ini. Ekstensi ini mencerminkan item diberi skor sebagai 3 GNS yang dapat dipilah menggunakan kebijaksanaan menjadi lebih rinci dari beranak. Saya Olivia Dina Rifai, NPM 180, 130, 127. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari isi jurnal ini. Dalam konteks Integrated Reporting atau IR, pengguna XBRL mampu mengatasi beberapa kritik yang dilontarkan pada IR. IR, terutama investor, tidak dapat memberikan informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan. XBRL memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menavigasi dan mengambil pengungkapan informasi yang disesuaikan menurut minat mereka dengan memanfaatkan konten multidimensi IR. Dalam jurnal ini, penelitian desain science atau DS digunakan untuk mengembangkan struktur taksonomi XBRL untuk IR. Struktur taksonomi berbasis bukti ini dibentuk oleh dua dimensi. Yang pertama, content element dimension atau CE dimension, yang berarti dimensi elemen konten yang mewakili topik dan kategori utama dari informasi laporan terintegrasi. Lalu yang kedua, capital dimension atau dimensi ibu kota yang mewakili informasi yang terkait dengan 6 ibu kota kerangka IR. Setiap dimensi ini terdiri dari struktur hierarki item atau konsep bisnis yang mewakili basis pengetahuan dan model informasi untuk taksonomi XBRL untuk IR. Dengan demikian, struktur multidimensi memungkinkan pengguna untuk menavigasi pengungkapan dari dua perspektif yang berbeda, menampilkan tema minat tertentu dan menelusuri informasi yang lebih detail. Manfaat utama dari struktur taksonomi. Struktur taksonomi memiliki manfaat yang berasal dari sifatnya yang berbasis bukti. Hal ini memungkinkan taksonomi XBRL untuk mencerminkan dan mematuhi praktik pelaporan yang sebenarnya. Berikut ini merupakan manfaat struktur taksonomi. Yang pertama, aplikasi taksonomi XBRL yang efektif dan fleksibel kepada pembuatnya, karena tingkat disintegrasi taksonomi ini diwakili oleh 4 jenis item. Lalu yang kedua, ada pengguna dapat melakukan manipulasi data dan pengambilan pengungkapan yang efektif dan fleksibel dengan cara memilih tingkat detail yang sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu yang ketiga, ada taksonomi XBRL untuk IR dapat memanfaatkan integrasinya dengan taksonomi lain yang ada, misalnya taksonomi WITI dan GRI. Penelitian ini memiliki implikasi praktis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya XBRL untuk meningkatkan pelaporan perusahaan dalam praktiknya dan potensinya untuk menyediakan pengungkapan yang lebih relevan bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan peluang untuk menerapkan teknologi untuk melampaui batas pelaporan dan memanfaatkan IR yang dapat digunakan untuk institusi dan entitas. Ulasan penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada desain artefak, bersumber dari cara pandang para aktor sosial yang dipertimbangkan untuk mengembangkan struktur taksonomi. Pembentukan artefak menggunakan perspektif pembuatan standar sukarela
dan perspektif perusahaan yang berasal dari analisis praktik pelaporan. Lalu yang kedua ada berfokus pada fase desain, modifikasi, dan penataan basis pengetahuan sebagai keluaran untuk membangun dan menguji taksonomi XBRL yang membutuhkan tugas dan keterampilan teknis yang kompleks dalam mengubah model informasi menjadi bahasa dan file XBRL. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.